Perkenalkan, nama saya Nisha Marianita. Saya sebagai mahasiswi dari Stikes Cirebon, jurusan keperawatan. Di sini saya akan menerangkan terkait penyakit apa itu kanker usus. Di sini Ibu ada yang tahu nggak apa itu kanker usus? Enggak. Ada yang tahu? Baik, saya jelaskan ya. Kanker usus itu kayak tumbuhnya sel atau benjolan di atas permukaan dinding usus. Karena boleh dibuka. Nah, ini adalah gambar usus kita ya Bu ya. Jadi kalau kanker usus itu ada bagian benjolan di bagian dalam ya Bu. Nah, penyakit ini tuh nggak langsung jadi. Jadi pertama-tama ibaratnya munculnya benjolan dulu. Semakin kita menghiraukan penyakit itu, nanti benjolannya akan mulai menyebar menjadi kanker. Nah kalau semisal itu pun kalau kitanya nggak diobatin. Kalau semisal diobatin mungkin agak mudah ya Bu ya. Nah terus di situ tuh ada penyebabnya. Penyebab dari kanker usus itu yang pertama itu ada mutasi genetik sel usus. Jadi sel-sel yang ada di usus kita itu tuh lagi hilang terkendali. Jadi itu awal mula terbentuknya benjolan di usus. Terus juga ada usia lebih dari 40 tahun. Nah itu tuh biasanya usia lebih dari 40 tahun itu meningkatnya kita terkena kanker usus. Ya ibaratnya kalau semisal kita perbandingan antara di umur 20 tahun sampai 40 tahun, otomatis sistem kita tuh berbeda ya Bu. Nah itu bisa ningkatin jadi penyebab kanker usus. Nah yang ketiga itu ada riwayat keluarga dengan kanker usus. Jadi dari orang tua kita ataupun nenek kita ataupun ibu kita yang terkena kanker usus, nah itu tuh resiko kita bisa terkena kanker usus juga. Ibaratnya genetik ya Bu. Terus yang keempat itu ada benjolan di ususnya nih seperti di gambar ini ya. Benjolan ususnya tuh udah nggak bisa nggak bisa dibenerin, jadi susah ya buat ngobatinya. Terus di sini juga ada faktor-faktor kanker usus. Yang pertama itu pola makan tinggi lemak. Jadi banyak ya di lingkungan kita tuh makanan-makanan yang tinggi lemak. Kayak contohnya kayak burger, kayak pizza, donat, bakso, mie ayam, seblak. Nah itu tuh termasuknya pola makan yang tinggi lemak. Jadi itu tuh makanan tersebut tuh ya risiko kita terkena kanker usus. Terus juga ada konsumsi daging olahan berlebihan. Yang pertama itu bisa contohnya kayak sosis, kayak nugget. Nah ini tuh termasuknya bahaya banget Bu kalau misal kita konsumsi tiap hari. Kayak ibaratnya dalam tubuh kita tuh mengandung zat yang pengawet ya Bu. Jadi kan bahaya buat pencernaan kita. Nah itu tuh dihindarin Bu. Terus juga ada merokok dan minum alkohol. Nah itu juga tidak boleh, apalagi alkohol. Ibaratnya masuk ke pencernaan kita ya. Terus ada obesitas. Kalau obesitas itu kayak berat badan kita tuh gede. Nah kita tuh gak boleh. Kita tuh harus dihindari dari berat badan itu, kurangin. Terus juga ada kurang aktivitas. Misal kayak contohnya kita tuh malas gerak. Kita tuh ya lebih mending diem dibandingin olahraga. Nah tadi saya jelasin tuh ada faktor-faktor kanker usus ya. Terus di sini ada tanda dan gejalanya. Nah yang pertama itu ada tandanya dulu. Misal contohnya kayak perubahan pola BAG. Ibaratnya pas kita buang air besar tuh seperti biasa pengeluarannya. Setelah terkena penyakit ini ibaratnya kayak porsi BAB-nya itu lebih banyak ataupun lebih sedikit. Nah itu tuh tandanya ya. Terus juga ada darah pada itunya ada ada darah pada EE-nya tuh. Nah itu termasuk ya Bu. Tapi itu ada perbedaan antara dari ambeien sama dari kanker usus. Kalau ambeien itu biasanya benjolannya di bagian anusnya. Tapi kalau kanker usus, benjolannya tuh di bagian ususnya. Di dalam. Iya, di dalam. Terus juga ada nyeri bagian perut. Terus juga si pasiennya tuh
bakal ngerasain mual dan muntah. Jadi tuh tidak nyaman, tapi mual dan muntah tuh sesuai kondisi, tergantung kondisi ya. Terus ada gejalanya, semisal contohnya aja semisal perasaan tidak tuntas saat BAB. Misal kita tuh lagi BAB, terus kayak kita tuh masih ada sisa-sisa tapi nggak kuat, ibaratnya nyangkut, itu kan rasanya tuh nggak enak kan. Terus ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, contohnya semisal dari tadi yang 50 kilo jadi 30 kilo, ibarat mah penurunan berat badannya tuh drastis. Terus tadi kan yang saya jelaskan kayak ada pengertian, faktor, penyebab, tanda gejala. Nah selanjutnya tuh kanker usus tuh bisa dicegah. Yang pertama, jadi kita tuh pertahankan berat badan yang ideal. Misal kita tuh nggak boleh lebih juga, nggak boleh kurang juga. Jadi kita tuh harus tengah-tengah ya. Terus juga ada berhenti perokok dan hindari asap rokok. Misal ada orang merokok, kita hindarin aja, apa. Terus juga ada pola makan yang sehat ya. Contohnya aja misal kita tuh konsumsi sayuran kayak wortel, brokoli, kol, kentang. Kita tuh ibaratnya menggantiin dari makanan yang kotor jadi yang sehat. Terus ada ikan, ada ayam, ada susu, banyak ya ibu-ibu. Terus ada olahraga teratur. Jadi kita tuh harus olahraga ya Bu. Kita tuh harus gerak. Minimal tuh kita tuh jalan kaki, bolak-balik, gak apa-apa. Ibarat mah ada pergerakan di bagian tubuh kita, biar kayak ada pekerja ngerjain di otak kita, biar sehat ya Bu ya. Terus juga ada hindari konsumsi alkohol. Nah ibu, kita tuh gak boleh ya Bu ya minum alkohol, itu tuh sangat berbahaya buat usus kita. Jadi itu tadi ya Bu ya pencegahannya. Kurangin makan makanan yang contohnya aja kayak mie ayam, bakso, kurangin ya Bu ya. Nah tadi penjelasan yang saya jelasin ya Bu. Mohon maaf semisal saya ada salah kata. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.